Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, yaitu kelompok dinasti Ghaznawiyah, akan memaparkan kajian dan hasil teman-teman kami tentang materi terkait dengan beranggotakan saya sendiri, Viviana Sari, dari NIM 179, kemudian ada Aldida Hana Imanika, NIM 190, dan Reza Debita Milavera, NIM-nya 198 dari Ilmu Hukum D. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan penjelasan mengenai dinasti Ghaznawiyah ini mulai dari sejarah berdirinya. Nah, bahwa kita perlu ketahui terlebih dahulu, dinasti Ghaznawiyah ini berkuasa pada tahun 366 sampai 582 Hijriah, sedangkan kalau dikonversi ke Masehi yaitu sekitaran tahun 976 sampai 1182 di Afghanistan dan Punjab. Nah, pendirinya dinasti Ghaznawiyah ini sendiri adalah Subhutigin. Nah, pada ketika itu, pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang ke-24, terbentuknya dinasti Ghaznawiyah ini berawal dari Amir, dinasti Samaniyah yang menguasai wilayah Asia Tengah, yaitu yang bernama Abdul al-Malik ibnu, itu tahun 343 sampai 350 Hijriah atau 954 sampai 961 Masehi yang membeli seorang budak bernama Al-Tagin. Nah, pada mulanya ia ini hanya seorang budak belian. Kemudian ia sampai diangkat menjadi kepala pegawai istana dan karirnya ini terus menanjak sampai di tingkat menjadi wali di wilayah Khorasan. Nah, Al-Tagin ini mengalami pemecatan oleh Amir yang baru yaitu Mansur ibnu setelah Amir yang lama, Abdul al-Malik ibnu setelah Amir yang lama, Abdul al-Malik ibnu wafat. Nah, kemudian ia itu pergi ke Afghanistan beserta tentaranya dan menetap di kota Ghaznan. Nah, kota ini terletak di sebelah selatan kota Kabul. Al-Tagin ini kemudian membentuk pemerintahan di Gaza pada tahun 350 Hijriah sampai 960 Masehi atau 960 Masehi. Nah, setelah Al-Tagin wafat, akhirnya kepemimpinan ini diteruskan kepada anaknya yang bernama Abu Ishaq ibnu Al-Tagin. Nah, Abu Ishaq ini mempunyai seorang budak ternyata yang kemudian menjadi menantunya bernama Subhutigin. Nah, setelah Abu Ishaq wafat, kemudian digantikan oleh Subhutigin ini yang tadinya menantunya. Dan pada akhirnya, Subhutigin inilah yang membentuk dinasti Ghaznawiyah setelah kekuasaannya dilimpahkan kepadanya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat peta kekuasaan dinasti Ghaznawiyah sendiri. Nah, petanya seperti ini yang bagian warna biru. Nah, ini berkedudukan di kota Ghazna yang menguasai wilayah India Utara dan Afghanistan. Oke, bisa kita lihat bersama-sama terlebih dahulu. Nah, kalau kita runtutkan raja-raja yang berkuasa itu mulai dari Subhutigin 366 sampai 387 Hijriah atau 976 sampai 997 Masehi. Kemudian yang kedua itu Ismail ibnu Subhutigin 997 sampai 999 Masehi. Yang ketiga itu Mahmud ibnu Subhutigin dari 999 sampai 1030 Masehi. Yang keempat itu Muhammad ibnu Mahmud. Kemudian yang kelima itu Mas'ud ibnu Mahmud. Yang keenam itu Maudud ibnu Mas'ud. Dan yang ketujuh itu Ibrahim di tahun 451 Hijriah atau 1056 Masehi. Nah, kedelapan ada Bahram Syah ibnu Ma'ud tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi. Yang kesembilan Korsau Sah ibnu Bahram itu di tahun 547 Hijriah atau kalau dikonvensi itu 1152 Masehi. Dan yang ke-10 yang terakhir itu adalah Korsau Malik. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Aldida Hana Imanika. Saya akan memaparkan tentang masa kejayaan hasil peradaban.
pemerintahan khususnya pemerintahan Mahmud Ghaznawi Ibnu Subuktingin. Yang pertama adalah tentang ilmu pengetahuan. Di samping ilmu pengetahuan tentang bidang yang lain juga mengalami kemajuan yang pesat. Contohnya kebudayaan, kesusastraan, kesenian, dan arsitektur. Ghazna pada waktu itu menjadi pusat perhatian para ulama dan cendekiawan. Misalnya, Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Biruni, seorang ahli astronomi dan matematika. Ilmuwan yang lain, contohnya Al-Firdausi, seorang penyair dan arsitek dan seni lainnya. Beberapa ilmuwan lain, juga penulis sejarah Ibnu Al-Araki, Ibnu Al-Khomar, Al-Marasyi, Al-Ubti, dan Al-Baihaqi. Penyair bahasa Persia contohnya Al-Furakhi, Al-Asyadi, dan penyair Arab Badi Al-Zaman Al-Ahmadi. Nah, dalam hal teritorial, contoh khususnya dari pemerintahan Mahmud berhasil melakukan ekspansi ke arah selatan sampai Somnat dekat Laut Arabia. Sedangkan ke arah timur ia menguasai Halinjar, yaitu lembah Sungai Gangga. Di sebelah utara ia menjadikan Oksus sebagai tapal batas dengan Harakniyah, dan di sebelah barat ia mempertahankan Khorasan terhadap serangan Harakniyah. Mahmud juga berhasil merebut wilayah Rai dan Hamdan dari tangan dinasti Buwahiyah pada tahun 420 Hijriah atau 129 Masehi. Wilayah Ghaznawiyah meliputi Iran bagian timur, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan beberapa wilayah di India. Dalam hal pembangunan, pada masa kejayaannya, Mahmud membangun istana di Afghan Sal, Taman Sad, Hasan Istana Fauzi, Masjid Arus Al-Falah, sekolah, dan perpustakaan. Masjid Arus Al-Falah merupakan masjid yang megah dan indah di Ghazna. Selain itu, ia juga membangun kandang besar berkapasitas 1.000 ekor binatang. Mas'ud Ibnu Mahmud membangun Masjid Megah yang dirancang sendiri pada tahun 1035 sampai 1036 Masehi. Dalam hal politik, pada masa kepemimpinan Mahmud Ghaznawi, dalam sektor politiknya sampai pada masa kejayaannya, yaitu dimulai tahun 1009 Masehi, Mahmud Ghaznawi dengan arsiteknya fokus terhadap penaklukan anak benua India, yakni Somnat, lokasi pemujaan umat Hindu pada daerah Hatiwar, Gujarat. Di Somnat, Mahmud Ghaznawi menghancurkan kerajaan Gujarat beserta pagodanya yang biasa dikenal karena sangat indah, sehingga Mahmud Ghaznawi diberi gelar sebagai The Idol Breaker atau penghancur berhala. Sangat bernilai sekali kuil suci tersebut untuk umat Hindu. Bahkan dibutuhkan sejumlah 2.000 orang Bahrim untuk mengurusnya. Berikut Mahmud Ghaznawi menggantikan agama Brahmana menjadi Islam. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Dabita Milavera. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kehancuran yang dimulai ketika Mahmud Ibnu Subuktigin wafat pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Faktor internal di tahun 115 Masehi ketika Mas'ud Ibnu Ibrahim wafat dilanjutkan Sherzad Ibnu Mas'ud ketiga, putranya, tetapi hanya sekali dirinya memerintah, lalu diganti Malik Arslan Ibnu Mas'ud, saudaranya. Kemudian sesudah masa pemerintahan Malik Arslan Ibnu Mas'ud selama 2 tahun, dengan demikian diganti Bahram Shah, saudaranya. Karena keseringan dalam mengganti raja, hal tersebut mengalami ketidakstabilan yang mengakibatkan pemerintahan dinasti Ghaznawiyah menjadi lemah.
Sering digantinya raja tersebut dikarenakan tidak terdapatnya kepandaian ataupun kemampuan untuk menjadi pemimpin di antara keluarganya tersebut. Salah satunya karena sangat serakah pada kekuasaannya, sehingga pasukan militernya juga ikut serta mempengaruhinya, kemudian menimbulkan konflik pada dinasti tersebut. Faktor eksternal pada masa pemerintahan Bahram Shah, pihak dinasti Saljuk, yakni Sanjar melakukan penyerangan terhadap dinasti Ghaznawiyah dan mengambil aset negaranya. Sehingga dinasti Saljuk dapat dikuasai Bahram Shah, mengakui kekuasaan dinasti Saljuk yang membantunya untuk mencegah penyerangan saudaranya sendiri, yakni Malik Arslan Ibn Mas'ud III. Dengan dibantu Sanjar, Bahram Shah juga dapat memusnahkan penyerangan dinasti Guriyah oleh A'la al-Din Jahansus, dimulai dengan memusnahkan Ghazna di ujung tahun 1150 Masehi. Walaupun Bahram Shah sudah sejak dulu memerintah, tetapi dia tidak cukup kuat melaksanakan pemerintahan.